Berlatar belakang saat Perang Dunia Kedua, film diawali dengan diperlihatkan tokoh utama kita bernama John yang merupakan seorang arkeolog terkenal. John ditangkap oleh pasukan Jerman karena ia dianggap sebagai mata-mata Amerika, yang padahal John sendiri berniat mengambil barang bersejarah yang sudah dicuri, yaitu sebuah tombak suci yang diyakini orang yang memakai tombak itu akan mempunyai kekuatan, dan rencananya tombak suci akan diberikan kepada pemimpin pasukan Jerman. John kemudian akan dihukum gantung karena ia tak mau memberikan informasi, tapi beruntung, tiba-tiba sebuah bom jatuh sehingga John bisa meloloskan diri dari pasukan Jerman. Ternyata John tidak sendiri, ia ditemani oleh seseorang bernama Basil Shaw yang merupakan teman dekatnya. John yang sudah berhasil keluar hendak kabur menggunakan mobil, namun sayangnya, pimpinan batalion di sana yang tidak menyadari keberadaan John malah menyuruh John untuk segera pergi. Di waktu bersamaan, Bas yang diinterogasi karena ia juga dituduh sebagai mata-mata, dan jika Bas tidak mengakui ia akan dibunuh. Kembali ke John, karena tidak ada pilihan lain John nekat untuk kabur, meskipun cukup banyak pasukan Jerman yang mengawal. Setelah berhasil meloloskan diri, John bergegas pergi ke kereta yang sudah jalan untuk mengambil tombak sucinya. Secara diam-diam John pun menghabisi penjaga satu persatu untuk mencapai tombak suci. Sayangnya ia ketahuan saat mengambil tombak sucinya, sehingga beberapa pasukan Jerman mulai menyadari keberadaan John. Tak mau buang-buang waktu, John segera membuka kotaknya dan saat dilihat, John langsung tahu jika tombak suci tersebut adalah palsu. Di kereta yang sama, Basil masih diinterogasi dengan cara disiksa agar Bas mau mengaku. Saat akan ditembak tiba-tiba ahli sains Jerman bernama Jürgen Voller masuk dan memberitahu ke atasannya, jika tombak suci yang mereka dapatkan saat ini adalah palsu dan Voller menyarankan sebuah benda kuno lainnya yang tak kalah sakti, yaitu jam bernama Antikaitera yang mempunyai kekuatan bisa pergi ke masa lalu maupun masa depan. Nicht Magie, sondern Mathematik macht die Antiquität. Wer sie beherrscht. Der König, die Emperor. Tak lama kemudian mereka mendapat informasi jika di kereta terdapat penyusup, sehingga kali ini banyak pasukan Jerman yang sudah menyadari keberadaan John. Setelah melewati berbagai rintangan, John akhirnya berhasil mendapatkan barang-barangnya kembali, beserta menyelamatkan Bas. Saat akan pergi mereka berdua sempat bertemu Voller, dan John mengambil jam sakti tersebut dari Voller. Di tengah usaha kabur, mereka berdua dikejutkan dengan banyaknya pesawat Amerika yang menyergap kereta tersebut. Salah satu tembak mesin Jerman rusak sehingga tak bisa dikendalikan dan menembaki pasukan Jerman yang berada di kereta. Belum sampai di situ, kali ini John masih harus menghadapi pemimpin Jerman, yang sudah menunggu di atas gerbong kereta. Akhirnya pemimpin Jerman itu pun tewas didorong John. Setelah sebelumnya Bas berhasil menembaknya, Voller yang sudah di sana menodong mereka berdua agar segera memberikan jam saktinya. Tak ada pilihan lain John pun memberikan tasnya, tapi tanpa diduga ada sebuah tiang yang mengenai Voller sehingga dia pun terpental dari kereta. Setelah tumbangnya Voller, mereka berdua juga harus segera terjun ke sungai karena pesawat Amerika tak tahu keberadaan mereka berdua, dan langsung menghancurkan kereta tersebut. Akhirnya mereka berdua benar-benar berhasil selamat. John berhasil membujuk Voller dengan memberinya jam palsu, sedangkan jam aslinya masih berada di tangan John. Scene pun berganti ke masa sekarang, di mana usia John sudah tua dan ia sudah pensiun menjadi arkeolog. Setelah kematian anaknya, hubungan John dengan istrinya menjadi renggang dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Saat ini John masih menjadi dosen di salah satu universitas Amerika. Setelah mengajar selesai, ternyata para dosen di sana merayakan hari terakhir John mengajar dan John hari itu juga sudah resmi pensiun menjadi dosen sekaligus arkeolog.
setelah pulang dari kampus John memutuskan untuk pergi ke bar terlebih dahulu. Tak lama kemudian seorang wanita dari kelasnya menghampirinya, yang ternyata wanita itu adalah anak dari Basil Shaw, bernama Helena Shaw. Helena mengaku jika saat ini ia sedang sibuk untuk melakukan penelitian agar ia bisa memiliki gelar doktor dan ingin menjadi arkeolog yang terkenal. Helena kemudian meminta bantuan si John untuk memberitahu tentang jam sakti yang ia bawa dari pasukan Jerman sebelumnya. Awalnya John tidak mau, karena dia sudah pensiun, tapi Helena terus memaksa hingga akhirnya John pun mau dan mengajak Helena ke kampusnya untuk mengambil jam saktinya. Scene pun berganti ke Fowler yang ternyata ia masih hidup. Ia berhasil membuat roket yang digunakan Amerika pergi ke bulan untuk pertama kalinya. Di samping itu ia masih orang Jerman dan menuntut balas dendam kepada Amerika. Kali ini Fowler mengincar Helena, karena ia tahu tentang jam sakti dari pengetahuan ayahnya. Kembali ke kampus, John menunjukkan jam saktinya yang masih mulus. John mengatakan jika jam itu masih potongan saja dan masih ada sisa satu potong bagian jam itu yang disembunyikan oleh pembuatnya bernama Archimedes, yang merupakan ahli matematika. Saat asyik menjelaskan, ternyata anak buah Fowler sudah ada di dalam kampus memperhatikan mereka berdua. Tapi karena sempat ketahuan anak buah Fowler menembak dua dosen di kampus dan kemudian menyadari jika niat Helena bukanlah untuk penelitian, melainkan untuk mengambil jam sakti itu untuk dilelang di pasar gelap. Tak lama kemudian, anak buah Fowler pun masuk. Helena yang kabur malah mengunci pintu keluar meninggalkan John seorang diri di dalam melawan anak buah Fowler. Setelah aman John pun dikejutkan dua temannya yang sudah tewas sehingga ia bergegas untuk menelpon polisi, tapi sayangnya John berhasil ditangkap dan akan dibawa ke hadapan Fowler. Di tengah perjalanan, John bersama lainnya harus berjalan kaki karena mereka terhalang dengan parade. John tak tinggal diam, di tengah keramaian ia berhasil mencari celah dan akhirnya ia berhasil meloloskan diri. Akhirnya John bisa berhasil kabur setelah berkuda di tengah rel yang membahayakan nyawanya. Mendengar Helena kabur, Fowler pun berniat untuk pergi ke Maroko karena ia yakin jika Helena akan pergi ke sana untuk melelang jam saktinya. Di sisi lain John melihat berita jika ia dituduh menjadi dalang pembunuhan di kampus miliknya. Ia kemudian ditolong oleh temannya bernama Saloh. Sebelum pergi menyusul Helena, Salah mengingatkan John untuk berhati-hati akan mafia di sana bernama Rahim. Salah kemudian mengantar John ke bandara agar John bisa menemui Helena dan membuat Helena menjadi saksi agar bisa membersihkan namanya. Sebelum pergi Salah ingin ikut berpetualang bersama John untuk terakhir kalinya, tapi John menolak karena saat ini ia hanya ingin membersihkan namanya bukan mencari harta karun seperti sebelumnya. Saat di pesawat John teringat dengan masa lalunya yaitu Bas menjadi gila setelah meneliti jam saktinya. Bas berniat menghancurkan jam sakti karena jika jatuh ke tangan yang salah bisa menyebabkan kekacauan dengan kembali ke masa lalu. John pun tak percaya dan berniat mengambil jamnya untuk disimpan. Bas setuju tapi dengan syarat John harus menghancurkan jamnya. Tapi setelah mendapatkan jamnya John tak kunjung menghancurkannya hingga saat ini. Singkat cerita John akhirnya sampai di tempat lelang, ia segera menghampiri Helena yang sudah membuka lelang jam saktinya. John kemudian berusaha menghentikan lelangnya, tapi tak lama kemudian Fowler peserta anak buahnya sudah sampai di sana. Terjadi perdebatan di antara mereka hingga akhirnya salah satu pelelang memberontak berusaha mengambil jamnya, sehingga langsung membuat kericuhan. Sayangnya Fowler berhasil mendapatkan jamnya, dan saat John dengan Helena akan mengejar,
mafia bernama Rahim datang. Ia kecewa kepada Helena karena Helena tak mencintainya dan malah menjual cincin yang ia berikan, sehingga Rahim sangat marah, membuat John dan Helena segera kabur sekaligus mengejar Fowler yang sedang perjalanan ke bandara. Good luck, Teddy! Not this way! You don't know where you're going, you need... Sayangnya kendaraan mereka rusak. Fowler juga berhasil mengambil jam saktinya sekaligus catatan Buzz yang berisi tentang jam sakti itu, tapi Helena menenangkan John karena ia sudah menghafal semua catatan milik ayahnya dengan sangat detail. Setelah kendaraannya diperbaiki, Helena berniat pergi mengejar Fowler tanpa bantuan John, tapi John tetap ingin pergi karena ia membutuhkan Helena menjadi saksi, karena bagaimanapun juga, Helena juga membutuhkan John untuk pergi ke petunjuk potongan jam selanjutnya bernama Grafikos yang berada di bawah laut, dan John mempunyai kenalan agar mereka bisa pergi mengambilnya sebelum Fowler sampai di sisi lain. Fowler juga berniat mengambil petunjuk lainnya, tapi rekannya yang merupakan CIA melarang karena kali ini ia harus pergi ke Amerika, karena tak mau menurut Fowler pun menghabisi rekan CIA, dan tetap pergi mencari petunjuk jam sakti lainnya. Singkat cerita, John akhirnya sampai di tempat teman lamanya bernama Renaldo dan mereka segera pergi ke lokasi Grafikos. Di tengah perjalanan, kita akhirnya tahu jika anak John sudah tewas karena bertugas menjadi tentara, dan jika bisa menggunakan jam saktinya John berharap bisa bertemu anaknya dan melarangnya menjadi seorang tentara. Setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya sampai di lokasi Grafikos. Dengan menggunakan selang oksigen, John, Helena dan Renaldo segera menyelam. Mereka berdua menelusuri bangkai kapal di sana yang terdapat banyak tengkorak hingga akhirnya mereka berhasil menemukan Grafikos yang sudah dijadikan sarang belut ganas. Dari kejauhan ternyata Fowler sudah mulai menyusul dan berhasil membajak kapal Renaldo. Karena terpojok, John tak bisa melakukan apa-apa selain pasrah dan ketika kotaknya dibuka, Grafikos berisi kode-kode kuno dan Fowler menyuruh John untuk membacanya, tapi karena John tak mau, Renaldo pun akhirnya ditembak hingga tewas. Elena kemudian menawarkan diri untuk membacanya tapi jika Fowler mau membayar, ternyata Fowler mau membayar dengan berlian dan Helena langsung membacakan kodenya untuk Fowler. Saat asyik menjelaskan ternyata Helena membawa sebuah bom dan secara diam-diam menyalakan bomnya dengan bantuan John, dan setelah menyala bom pun meledak dan mereka bertiga bisa kabur menggunakan kapal milik Fowler. Di perjalanan John membakar Grafikosnya dan ia berhasil menemukan lempengan emas yang menunjukkan mereka ke lokasi terakhir dari potongan jam sakti. Dari kejauhan Fowler melihat mereka bertiga pergi ke arah barat dan segera mengikuti mereka bertiga. Singkat cerita, mereka bertiga sampai di sebuah kota yang terdapat makam dari Archimedes. John bersama Helena menyiapkan peralatan yang dibutuhkan sedangkan Teddy malah pergi jalan-jalan sendirian yang membuat ia berhasil ditangkap oleh Fowler yang juga sudah sampai di sana. Karena Teddy ditangkap, John berniat pergi dulu ke makam Archimedes karena ia yakin Fowler juga pasti ke sana. Setelah sampai di sana, John dan Helena segera masuk ke goa dan mulai mencari makam Archimedes. Tapi tak lama mereka masuk, Fowler bersama anak buahnya juga sampai di goa yang sama. Belum sampai di situ, mereka berdua sampai di suatu tempat yang berisi gas metana, sehingga mereka berdua harus segera mencari jalan keluar, tapi dengan kecerdikannya, John berhasil menemukan pintu rahasia dan mereka akhirnya berhasil menemukan makam Archimedes yang tersembunyi.
Di sisi lain Teddy yang bersama Fowler berhasil kabur dan ia juga berhasil memborgol satu anak buah Fowler di dalam air. Tak mau buang-buang waktu, John segera membuka petinya dan benar saja potongan jam saktinya berada di dalam peti Archimedes, tapi terdapat kejanggalan, yaitu kerangka Archimedes memakai jam tangan dan petinya bergambar helikopter, yang padahal jam tangan sendiri saat zaman Romawi masih belum ditemukan. Hal itu menandakan jika jam saktinya benar-benar bekerja. Tak lama kemudian Fowler berhasil sampai dan langsung menodong mereka berdua agar memberikan potongan jamnya. Setelah mendapatkan sisa potongannya, Fowler segera menggabungkannya dan jam sakti bisa digunakan. Namun sayangnya John tertembak di dadanya. John menyuruh Helena segera pergi sedangkan John sendiri akhirnya ditangkap oleh Fowler. Saat perjalanan menuju bandara, Fowler mengaku akan menggunakan jam saktinya untuk kembali ke masa perang tahun 1939 agar Fowler bisa memperbaiki masa lalu dan membiarkan Jerman menang dari Amerika. Setelah sampai di bandara, John pun dibawa bersama pasukan Jerman lainnya untuk pergi ke masa lalu merubah sejarah. Di waktu yang sama, Helena juga sampai di bandara berniat menyelamatkan John saat pesawat akan take off. Helena berusaha naik melewati roda pesawat, sedangkan Teddy yang hanya tahu ilmu-ilmu dasar menerbangkan pesawat nekat untuk menerbangkan pesawat seorang diri. Di tengah badai yang dahsyat, Fowler mulai menentukan koordinatnya agar mereka bisa sampai di tahun 1939. Tapi John menyadari jika saat ini bumi mengalami pergeseran benua, yang menandakan Fowler salah memasukkan koordinatnya. Fowler masih tidak percaya, sedangkan portal sudah mulai terbuka. Tapi setelah mendengar penjelasan dari John, Fowler akhirnya percaya dan berusaha putar balik, tapi semua terlambat. Pesawat mereka tersedot ke dalam portal. Begitu juga dengan Teddy bersama pilot pesawat yang baru saja bangun dari dalam pesawatnya. Setelah masuk ke dalam portal, bukannya ke masa Perang Dunia, mereka semua malah masuk ke masa lalu, saat zaman Romawi, dan saat itu terjadi peperangan. Kedua pihak yang berperang menganggap pesawat Fowler adalah naga dan mereka berusaha untuk menjatuhkannya. Ternyata pesawat Fowler berhasil ditembak jatuh oleh pasukan Romawi. Helena yang ada di dalam pesawat pun segera menyelamatkan John dan segera terjun menggunakan parasut. Setelah jatuhnya pesawat Fowler, Archimedes menghampiri bangkai pesawatnya, dan ia menemukan Fowler bersama anak buahnya yang sudah tewas. Ia juga menemukan jam sakti buatannya yang membuat Archimedes yakin jika jamnya benar-benar bekerja. Di sisi lain John dan Helena berhasil mendarat dengan selamat. Satu pasukan Romawi berusaha menghabisi mereka tapi beruntung Archimedes datang membantunya. Archimedes kemudian menanyakan dari tahun berapa mereka datang. John pun bilang jika ia bersama Helena datang dari 2000 tahun ke depan. Ternyata alasan Archimedes membuat jam sakti tersebut adalah untuk meminta bantuan dari masa depan, agar dia bisa memenangkan peperangan. Mendengar hal itu John berniat untuk menetap dan membantu Archimedes. Dari kejauhan Teddy sudah berhasil mendarat dan menunggu mereka berdua naik, karena jika tak segera pergi, portal akan segera menutup dan mereka akan terjebak di zaman Romawi. Mendengar John ingin menetap, Helena melarang karena bagaimanapun juga John hidup di masa depan, dan jika ia membantu Archimedes maka ia akan mengubah sejarah yang sebagaimana mestinya. Tapi John masih tetap ingin tinggal, karena masih tidak mau ikut. Helena pun langsung memukul John hingga pingsan. Singkat cerita John akhirnya terbangun di apartemennya. Salah juga ada di sana untuk menjenguknya itu juga. Dengan istrinya yaitu Marion, setelah kejadian petualangan epik, John dan Marion memutuskan untuk berbaikan dan menerima kematian anaknya. Setelah itu film pun berakhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel Kru Cinema.